Shalom, salam sehat untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini Mr. Hari akan mengajar materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dikuatkan dan dibekali oleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami, pelajaran kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang kelima, yaitu perilaku hidup orang beriman. Sekali lagi, kita akan melanjutkan di bab yang kelima, yaitu perilaku hidup orang beriman. Bacaan Alkitab kita ada di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dan Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dan Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar di bab yang pertama, yaitu orang beriman menurut Alkitab. Di bab yang kedua, yaitu makna hidup beriman kepada Tuhan. Dan bab yang tiga, sikap hidup orang beriman. Dan bab yang keempat, peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Dan hari ini kita akan melanjutkan di bab kelima, yaitu perilaku hidup orang beriman. Dari bab pertama sampai bab kelima itu ada kaitannya ya, ada hubungannya satu dengan yang lain. Jika kalian sudah belajar memahami bab 1 sampai bab keempat, kita akan melanjutkan di bab kelima ini lebih dalam lagi, di mana di bagian yang pertama yaitu orang beriman. Nah, hari ini kita akan membaca Alkitab kita di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Mister bacakan. Kalian dapat menyimaknya di Alkitab kalian masing-masing atau kalian dapat melihatnya di PowerPoint yang Mister berikan. Matius 5 ayat 13 sampai 16 yaitu garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini perikop pada hari ini, Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Di situ jelas menunjukkan tentang sesuai dengan bab 5 ya, perilaku hidup orang beriman. Nah, kita membaca lagi di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Di situ perikopnya adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Sekali lagi di Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10, di mana di situ Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mister nggak membaca semua ayatnya, tetapi nanti ada beberapa poin yang kalian dapat menyimaknya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang, maksudnya supaya Tuhan Yesus itu datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya. Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi di rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab engkau tidak layak menerima kami, Tuhan, di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dan singkat cerita, kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Kalau kita melihat perwira di Kapernaum ini, dia anggaplah
Kalau diaplikasikan sekarang, dia sebagai bos, sebagai pimpinan ya. Jadi ketika dia memiliki karyawan, bawahannya itu sakit, dia datang. Justru bukan seharusnya masa bos sampai seperti itu. Tapi di sini menunjukkan bahwa seorang perwira ini baik dan rendah hati. Dia menunjukkan bagaimana seorang hamba atau seorang karyawannya itu yang sedang sakit dan dia membawa kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini bukan hanya itu saja. Di situ jelas katakan bahwa seorang perwira merasa tidak layak ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Ini menunjukkan bagaimana dia juga sama merasa bahwa dia juga perlu ditolong. Dia juga merasa bahwa sebenarnya dia juga merasa orang yang tidak pantas. Tetapi di situ dia menunjukkan bahwa kerendahan hatinya lebih lagi. Nah, perilaku-perilaku seperti inilah yang akan kita bahas di bab kelima, yaitu perilaku hidup orang beriman. Ketika mereka menyadari bahwa mereka memerlukan Tuhan, disitulah ada kuasa Tuhan yang mengalir di dalam hidupnya. Nah, lebih lagi kita akan melanjutkan di Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Nah, lebih lagi kita akan belajar tentang perempuan Kanaan yang percaya. Singkat nanti Mister akan membacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari perikop ini, perempuan Kanaan yang percaya. Kalau kita melihat apa maksudnya, apa poinnya di perikop ini. Kalau kita melihat bahwa perempuan Kanaan ini perempuan yang mungkin kalau kita bisa lihat sekarang yang mungkin nggak kenal Tuhan, atau mungkin bukan orang Kristen atau orang Katolik atau yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka di luar bangsa Yahudi atau perempuan Kanaan yang di luar bangsa Israel. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus Sang Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Sang Tabib yang ajaib, bahwa Tuhan Yesuslah yang punya kuasa lebih besar dari segala pada waktu itu. Nah, disitulah peran perempuan Kanaan. Ketika anaknya sakit, dia datang kepada Tuhan dan dia berkata tadi, berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di situ dia memohon begitu sangat. Tetapi ketika Tuhan Yesus seolah-olah cuek ya. Kalau kalian melihat kalimat di situ atau pernyataan di situ, Tuhan Yesus menyuruhnya pergi. Bahkan dia memiliki mengumpamakan seorang perumpamaan ya. Apakah patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak yang melemparkannya kepada anjing? Nah, di situ di perempuan Kanaan diibaratkan seperti anjing ya, yang makan remah-remahnya dan sebagainya. Tetapi jawab perempuan itu lebih rendah hati lagi. Dia disitulah Tuhan Yesus melihat bahwa Tuhan melihat perjuangan iman perempuan Kanaan yang percaya itu. Dia bukan hanya sekedar benar-benar ya mengharapkan Tuhan Yesus sebagai penolong yang ajaib, tetapi dia benar-benar sangat-sangat berharap penuh. Disitulah perilaku hidup orang beriman. Jadi orang beriman itu kalau kita pelajari di perikop ini, bukan hanya Tuhan saya seperti ini, tetapi ada usaha. Kalau kalian pernah mendengar ada istilah ora et labora, berdoa dan bekerja. Disitulah peran perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan bukan hanya berharap kepada Yesus, Tuhan penyembuh, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, tetapi dia berusaha. Bahkan sampai dikatakan tadi, mau dikatain apapun dia tetap berusaha berjuang. Inilah peran yang dilakukan perempuan Kanaan lebih lagi. Nah, dari 3 perikop ini, baik kita tadi diumpamakan seperti garam dunia dan terang dunia, di mana kita harus menjadi berkat banyak orang, menjadi terang, menjadi cahaya buat banyak orang, buat mereka yang membutuhkan dan memuliakan Bapa kita di surga. Dan lebih lagi kita mau belajar dari seorang perwira ya,
walaupun bos, walaupun punya banyak segala hal, tetapi dia tetap rendah hati, dia tetap baik hati, dia bahkan ingat kepada orang di sekitarnya yang membutuhkan, dan dia menolong orang yang membutuhkan itu. Nah, kalau kita belajar lebih lagi tentang perempuan Kanaan, di mana dia berjuang sungguh-sungguh, bukan hanya dia hanya berdoa saja, meminta kepada Tuhan saja, tetapi dia berusaha lebih lagi. Nah, dari ketiga bacaan Alkitab pada hari ini, kita akan lebih lanjut lagi, kita akan lebih memahami lagi bab kelima ini, perilaku hidup orang beriman. Mari kita akan menyimaknya di poin yang ke-A, yaitu rendah hati. Poin A, yaitu rendah hati. Kalau kita melihat artinya, rendah hati artinya bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Apakah kita sudah di titik poin ini, bahwa kita ini benar-benar bergantung sepenuhnya sama Tuhan, atau kita masih bergantung kepada kekuatan kita, atau kita masih bergantung kepada kekayaan kita, atau kita masih bergantung kepada apalagi di masa pandemi seperti ini pandemi seperti ini butuh olahraga, harus sehat dan sebagainya. Kita bergantung dengan kemampuan kita, dengan talenta kita nggak sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Orang bisa berolahraga sebaik mungkin, semaksimal mungkin, bisa saja dia jatuh, bahkan apalagi di masa pandemi seperti ini. Tetapi berbeda, ini yang dimau Tuhan, bahwa Tuhan pengen kita ini di satu titik rendah hati, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Segala cara mungkin kita sebagai manusia kita sudah lakuin, baik kita menjaga protokol kesehatan, apalagi di masa pandemi seperti ini, baik kita mungkin sudah bekerja bersusah payah supaya kita bisa mencapai cita-cita kita, kerinduan kita. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya usaha kita saja, tetapi kita memiliki perilaku, yaitu perilaku yang memiliki sikap rendah hati. Rendah hati yang artinya tadi bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan merupakan bentuk ketaatan total yang tak bersyarat. Kalau kita melihat perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Damsyik, membawa perubahan besar dalam hidupnya. Saulus yang dikenal seorang pembunuh pengikut Tuhan Yesus menjadi Paulus yang hidupnya melayani Tuhan luar biasa sekali. Bahkan Paulus menjadi rasul yang melayani Tuhan Yesus. Sifatnya yang angkuh, arogan, yang suka membunuh, yang kasar, yang jahat sekali, diubahkan oleh Tuhan menjadi rasul yang rendah hati. Mari kita mau belajar lebih lagi kepada Rasul Paulus, atau yang sebelumnya kita kenal dengan Saulus. Baginya dia memiliki statement baginya mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Bahkan kalau kita dengar satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Nah, ini yang dimau Tuhan di dalam hidup kita, bahwa perilaku hidup orang beriman harus sampai titik rendah hati. Jadi ini yang dimaukan Tuhan. Kalau kita mau belajar tadi dari beberapa ayat yang kita baca, baik menjadi garam dan terang dunia, sampai di titik mana kita bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi cahaya buat banyak orang. Atau kita mau belajar seperti perwira di Kapernaum. Dia seorang bos, seorang yang memiliki kedudukan tinggi, tetapi dia mau menolong seseorang di bawahannya. Dia menyadari bahwa orang di bawahnya atau karyawannya atau siapapun yang merasa di bawahnya dia perlu ditolong juga. Atau kita seperti perempuan Kanaan yang percaya, yang benar-benar berusaha dan terus berusaha menjadi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Atau justru kita tidak berbuat apa-apa. Nah, ini menjadi perenungan buat hidup kita. Di poin A, kita mau belajar lebih lagi bahwa Tuhan Yesus bukan hanya merendahkan hati, tetapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia yang taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mungkin kita sudah melihat figur atau tokoh teladan, baik seorang perwira di Kapernaum, perempuan Kanaan yang percaya, atau Saulus yang berubah akhirnya menjadi rasul Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus. Tetapi yang menjadi teladan, poin penting kita yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri bagaimana dia datang ke dunia ini,
Bahkan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Kalau kalian hafal di Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus memberi contoh teladan yang perfect sekali, di mana dia datang ke dunia ini seorang Tuhan, ya, maksudnya seorang pribadi yang berkuasa penuh atas dunia ini. Harusnya kalau dia menciptakan atau mungkin mengampuni manusia yang berdosa, gampang saja, dia mungkin di surga, cukup di surga saja. Tetapi dia memberi teladan, dia memberi contoh. Disinilah peran penting bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan, bahkan datang ke dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menjadi pelayan, menjadi hamba buat kita semua, menolong banyak umat pada waktu itu. Dan terlebih lagi dia memberikan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bukan hanya itu saja, dia naik ke surga memberikan Roh Kudus atau roh penghibur itu dalam diri kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang beriman. Kalau kita belajar dari bab pertama sampai bab keempat. Nah, di poin kelima ini yang menunjukkan kita mau belajar memiliki perilaku yang hidup orang beriman, dan dimana kita sudah mendapatkan contoh yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia mati sampai mati di atas kayu salib. Dia melakukan pengorbanannya. Dia rendah hati sampai, bukan hanya rendah hati saja, dia mengosongkan dirinya dan menjadi manusia dan taat kepada Bapa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kita orang berdosa di dalam kehinaan. Kita juga punya kelemahan, kita juga punya kesalahan. Kita bahkan manusia yang tidak sempurna, yang tidak mempunyai apapun untuk dibanggakan. Orang berdosa yang mengaku beriman kepada Kristus harus taat dan belajar kerendahan hati kepada Kristus. Ini yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita. Di poin ke-A ini kita mau belajar memiliki perilaku hidup orang beriman yang lebih baik lagi. Lanjut di poin ke-B, berani melangkah. Perilaku hidup orang beriman itu berani melangkah. Apa maksudnya, Mister? Mari kita mau jelaskan lebih lanjut lagi. Di dalam keberanian melangkah untuk memutuskan, melakukan, atau mempertahankan adalah wujud dari iman. Beriman berarti mempunyai keyakinan yang teguh, karena itu orang yang beriman tidak akan takut melangkah. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan izinkan semua ini terjadi di masa pandemi seperti ini, supaya kita berani melangkah. Sesuatu yang mungkin merasa kita takut, merasa kita enggan, Tuhan izinkan kita supaya berani melangkah. Bukti ketika kita di dalam kondisi down, di dalam kondisi kita terpuruk, di dalam kondisi kita mungkin mengalami masalah yang begitu berat, satu langkah di mana kita harus berani melangkah sesuatu yang baru, di mana kita harus berani memutuskan sesuatu. Saya harus semangat, itu bukti bahwa kita harus berani melangkah, berani beriman. Bahwa beriman berarti mempunyai keyakinan yang teguh. Ketika kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus tolong, buktinya kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap hidup sehat juga, makan teratur dan sebagainya. Kita juga ikut divaksin, kita ikut melaksanakan kegiatan belajar dengan baik, tidak malas-malasan. Kita juga tetap terus membantu orang tua di masa pandemi seperti ini. Justru banyak waktu kalian ada di rumah membantu kegiatan orang tua. Itu bukti di mana kalian berani melangkah. Sesuatu yang dimana kalian harusnya di masa pandemi yang tidak kunjung selesai ini harusnya membuat kita kan down, membuat kita justru lemah, membuat kita justru malas. Tetapi justru sebagai orang beriman kita harus memiliki poin ini, poin B, yaitu berani melangkah. Yang setidaknya kita sudah berusaha bahwa segala sesuatu seperti tadi perempuan Kanaan tadi. Perempuan Kanaan tidak diam saja, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tetapi dia berani melangkah. Sesuatu yang dia yakini bahwa Tuhan akan tolong. Nah, remaja Kristen terkadang mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi tidak ada langkah yang nyata untuk mewujudkannya. Ini contohnya seperti ini. Hanya menunggu dengan pasif, iman itu hanya menunggu dengan pasif. Contohnya, Tuhan berkati saya, Tuhan sertai saya, Tuhan berkati saya, berkati keluarga saya dan sebagainya. Tetapi dia malas belajar, dia tidak mau membantu orang tua. Nah, ini yang dikatakan iman pasif. Jadi terkadang kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati saya, Tuhan akan menolong saya, tetapi dia justru tidak mau melangkah apapun.
Tadi Mister sudah singgung bahwa berani melangkah buktinya kita menjaga protokol kesehatan, kita tetap menjaga kondisi kita sehat, di mana kita mau divaksin, di mana kita mau di dalam kehidupan kita serius belajar, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kita juga semakin ditambahkan hikmat pengetahuan daripada Tuhan ya. Kalian di rumah mungkin dengan menanam tanaman, dengan kesibukan yang lain, justru kalian lebih merawat keadaan di rumah dan lain sebagainya, hidup sehat dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa iman kalian aktif, bukan pasif. Yang dimau Tuhan bahwa ketika kita memiliki hidup ini, sikap hidup kita bahwa kita orang beriman, kita harus memiliki perilaku ini. Poin ke B, yaitu berani melangkah. Iman itu aktif, dinamis, dan bergerak maju. Kalau kita melihat kisah yang lain lagi, perempuan yang 12 tahun yang sakit pendarahan. Mungkin kalian sering mendengar di sharing atau firman Tuhan di sekolah minggu kalian, atau mungkin sering kalian dengar firman Tuhan ini kalau kalian membacanya Matius 9 ayat 21. Nah, kita dapat melihat bahwa perjuangan perempuan Kanaan yang 12 tahun sakit pendarahan itu, di mana kita membacanya di Matius 9 ayat 21, dia berani melangkah. Dia mengatakan bahwa asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Di situ bukan hanya dia diam berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah saya, Tuhan jamah saya. Tetapi yang dilakukan dengan kondisi yang sakit, dengan kondisi yang dia mengalami suatu kondisi yang terpuruk, dia berani melangkah mencari Tuhan, dan dia bahkan benar-benar mengikuti kata imannya. Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Di situ bukan berarti perempuan yang sakit pendarahan itu diam, dia cuma berdoa, dia memohon Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan kasihani saya. Tetapi di situ dia menunjukkan langkah imannya dan dia berani melangkah. Kalau kita melihat kehidupannya, mungkin di Alkitab tidak menuliskan ya. Kalau kalian melihat bagaimana sakit pendarahan yang cukup luar biasa. Bagaimana ketika dia mau melangkah, berjalan saja susah, apalagi dia mau menjamah jubah Tuhan Yesus. Kalau kita bisa merasakan, atau mungkin kita di posisinya, bagaimana dia mengalami sakit penyakit yang cukup luar biasa, tapi dia mau berani melangkah dengan begitu banyak orang yang berkerumun, belum nanti berdesak-desakan dan lain sebagainya. Mungkin Alkitab tidak mencatat di situ, tapi kita bisa melihat kehidupannya. Dan kita bisa memposisikan kehidupannya. Dia benar-benar melangkah, dia mencari Tuhan, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Disitulah peran iman, disitulah langkah iman, dan disitulah dia berani melangkah. Kalau kita mau melanjutkan lebih lagi, perilaku apa lagi yang Tuhan mau sebagai perilaku hidup ini sebagai orang beriman? Yang ke-C, yaitu adalah tujuan hidup. Tujuan hidup tidak ditentukan oleh manusia. Ini harus garis kita bawahi. Bahwa tujuan hidup tidak ditentukan oleh manusia. Apa kata orang terhadap hidup kita? Kamu ini manusia yang gagal. Kamu manusia yang sepertinya seperti ini, tidak punya masa depan dan sebagainya. Tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa kalian harus memiliki tujuan hidup, bukan apa kata orang, bukan ditentukan oleh orang, tapi kalian hidup, bahwa tujuan hidup kalian ditentukan oleh kata Tuhan. Nah, ini menjadi poin penting kita, bahwa manusia diciptakan agar dapat mewujudkan kasihnya ketika hendak mewujudkan banyak godaan yang menggoyahkan hati. Belajar dari kisah Ayub. Ayub kalau dia mengikuti kata orang atau mungkin sahabat-sahabatnya pada waktu itu, mungkin Ayub akan meninggalkan Tuhan. Kalau Ayub bahkan mendengarkan apa kata istrinya pada waktu itu, atau mungkin orang terdekatnya, kita dapat aplikasikan, yang mungkin melemahkan imannya, mungkin dia akan meninggalkan Tuhan. Tetapi Ayub belajar mempercayai Tuhan, dia belajar mempercayai firman Tuhan. Satu kesaksian, satu sharing, Mister kemarin juga sudah pernah sharing kepada kalian, bahwa ketika Mister pernah gagal, nggak naik kelas ya, merasa bahwa hidup Mister kok seperti ini, gagal dan sebagainya, seperti ini. Tetapi Mister mau belajar apa kata Tuhan, bahwa Tuhan ciptakan Mister lebih baik lagi, dan Mister akan berusaha lebih baik lagi. Inilah perilaku hidup orang beriman. Satu langkah di mana kita harus berani melangkah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, di mana kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Kok hidup saya seperti ini ya, kok seperti ini, kok nggak ada jawaban pertolongan Tuhan ya. Teruslah melangkah, tetap teguhkan hati di poin ke-C ini, bahwa kita harus teguh hati, memiliki tujuan hidup, apa kata Tuhan, apa firman Tuhan, dan belajar dari kisah-kisah tokoh-tokoh Alkitab, baik Ayub, baik kisah para rasul, baik tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Ketika mereka teguh hati mereka, bahwa mereka tetap percaya Tuhan sepenuh hati, bahkan bukan apa kata orang, mau tentang hidup kita yang
orang bilang, oh Madesu ini nggak pernah naik kelas, oh hidupnya nilainya berantakan dan sebagainya. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita pernah salah, kita punya kelemahan, orang belajar sekali, kalau kita memang nggak pinter, belajar 2 kali. Kalau orang belajar 2 kali, kalau kita sadar kita nggak pinter, kita belajar 5 kali. Kalau orang pinter belajar 5 kali, kita lebih lagi, kita sadar bahwa kita nggak pinter, harus belajar 10 kali. Ini bukti bahwa kita berani melangkah. Ini yang Mister terapkan dalam kehidupan. Mister pernah nggak naik kelas, orang melihat di situ cuman membaca sekali, belajar pinter. Mister harus berulang kali, harus membaca. Itu yang dibutuhkan. Mister nggak peduli apa kata orang, Mister nggak peduli, tapi mau belajar berubah lebih baik lagi. Ini yang menjadi prinsipnya. Kalau orang pinter sekali membaca, Mister menyadari bahwa Mister kurang pinter, harus belajar 2 kali atau 5 kali, bahkan kalau bisa sampai mengerti. Nah, ini bukti kalau kita melangkah dengan iman atau berusaha lebih lagi. Nah, ini dinamakan teguh hati. Jadi ketika kalian mengalami sesuatu masalah dalam kehidupan kalian, jangan pernah kecil hati, jangan pernah menyerah. Bahwa sekali lagi di dalam kehidupan kalian harus buktikan bahwa ada Tuhan yang menyertai hidup kalian, bahwa ada Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati kalian. Jangan pernah menyerah. Seperti pujian yang kita sering kali kedengar, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, sampai kuasa Tuhan, sampai mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, di poin ke A, B, dan C, baik rendah hati, baik berani melangkah, baik teguh hati, mari kita mau terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di masa pandemi seperti ini, sepertinya mustahil kita dapat melewati. Saya percaya bahwa kita semua punya masalah, kita semua punya pergumulan, apalagi kalian masih remaja. Orang tua kalian banting tulang untuk membiayai hidup kalian. Harusnya kalian membuktikan bahwa kalian tetap rendah hati, bahwa kalian tetap berani melangkah dengan apa? Dengan belajar serius, tidak asal-asalan belajar. Harusnya kalian tetap teguh hati bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kalian. Nah, kesimpulannya yang Mister dapat berikan di materi kita di bab kelima, jadilah orang Kristen, jadilah anak Tuhan yang berperilaku hidup sebagai orang beriman dengan cara tetap rendah hati, berani melangkah, dan tetap teguh hati. Tetaplah berdoa dan mintalah kekuatan Tuhan supaya kita dimampukan memiliki perilaku hidup orang beriman. Di dalam kehidupan saya percaya bahwa rendah hati akan menunjukkan setiap proses dalam kehidupan kita, cepat atau lambat, bahwa Tuhan akan mendidik kita menjadi pribadi yang rendah hati lebih lagi. Dan kita mau berani melangkah. Berani melangkah tidak sesuatu yang mudah ketika kita mengambil keputusan. Mister pun pernah merasa down. Oh iya, kamu kan gak pinter, kamu kan orang gak punya, kamu kan orang setidaknya orang miskin dan sebagainya. Tetapi di sini godaan iblis itu pasti akan ada. Tetapi tetap terus kita mau berani melangkah. Dan yang ketiga, di mana kita mau tetap teguh hati. Kita tetap mempercayai bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Itu saja yang dapat Mister berikan di bab kelima. Biarlah menjadi berkat buat kita semua. Dan jangan lupa belajar dari seorang perwira di Kapernaum, belajar dari perempuan Kanaan, bukan hanya berdoa tetapi tetap terus berusaha juga, dan lebih lagi belajar dari Paulus, belajar dari banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Biarlah tetap semangat di masa pandemi seperti ini. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi. Itu saja yang dapat Mister berikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Tetap semangat ya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami. Apapun yang kami pelajari Tuhan, materi kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberi kami hikmat dan kekuatan lebih lagi. Berkati untuk kedua orang tua kami lebih lagi, biarlah kasih-Mu dan kebaikan-Mu senantiasa ada buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tetap semangat. See you next time. God bless you all.